2.800.000. Ini beneran gajiku menulis? Wah, gede banget. Pekik Nia kegirangan. Ia bahkan sampai berjingkrak-jingkrak macam jangkrik saking senangnya. Brak. Keluar. Ngapain kamu konser di kamar? Cepat keluar dan bersih-bersih rumah. Pekik Bu Indah membahana sembari menggedor pintu kamar Nia dari luar. Aps. Nia langsung menutup mulutnya. Lupa dia kalau di sini bukan hanya dia seorang. Semua hatu Firun jilid 2 gak dengar teriakan aku tadi. Gumam Nia sembari menepuk-nepuk pelan bibirnya. Nia pun langsung merubah mimik wajahnya. Kemudian membuka pintu. Ada apa, Bu? Tanya Nia berusaha bersikap seperti biasa saja. Padahal dalam hati ia lumayan dek-dek serta takut mertuanya mendengar teriakannya soal gaji tadi. Memang bodoh Nia ini. Ada apa? Ngapain pagi-pagi dekem di kamar? Malah konser gak jelas lagi. Sana, cepat nyapu ngepel dan cuci baju. Semprot Bu Indah. Fiuh. Nia menghela nafasnya. Lega karena ibu mertuanya sepertinya tidak mendengar seruannya tadi. Plak. Aduh. Ibu kenapa pukul aku? Pekik Nia mengaduh karena tiba-tiba memukul bahunya dengan kencang. Makan bangke kamu. Kenapa hembusin nafas busukmu ke arah ibu? Sialen, mana bau banget lagi? Ketus Bu Indah serasa ingin muntah. Nia pun terkikik geli. Lah kan tadi menunya jengkol, Bu. Ibu berucap begini juga menyembulkan bau bangke. Seloroh Nia menyahut. Tadi pagi memanglah Manu sarapan mereka orek jengkol. Memang keluarga itu terbiasa sarapan berat. Siapa bilang nafasku busuk? Yang ada kamu. Pekik Bu Indah tidak terima. Nia memejamkan matanya saat mendapatkan muncratan jigong dari mulut ember mertuanya. Iyalah, terserah ibu. Nia pun mengalah, malas ribut. Kenapa diam saja? Cepat sana beberes. Kalau kamu malas terus dan bertingkah seperti ratu, ibu gak akan segan-segan ya usir kamu dari sini. Kamu juga akan kupecat jadi mantu. Semprot Bu Indah lagi. Nia pun memutar bola matanya malas sampai juling ke atas. Iya, orang tadi lagi kentut doang kok di kamar. Sahut Nia asal. Nia pun nurut dan kembali membersihkan rumah. Bukan karena takut diusir dari sana, melainkan Nia masih belum ingin keluar dari rumah tersebut. Ia belumlah puas memberi pelajaran pada mereka, terutama Adi. Setelah semuanya terbalaskan, barulah Nia pergi dengan tawa besarnya. Dan akan kembali ke rumah mendiang orang tuanya. Walau tidak sebagus rumah orang tua Adi, setidaknya rumahnya itu masih layak huni. Takut juga kan aku usir. Gumam Bu Indah mencibir. Karena suasana hatinya sedang dalam keadaan bagus cenderung bahagia. Nia pun tidak banyak protes ataupun membantah saat ibu mertuanya terus mengomel seperti mak lampir kesurupan. Nia diam saja dengan senyum yang tak pernah luntur dari bibirnya. Rasanya ia begitu bahagia karena telah berpenghasilan sendiri. 2 bulan sudah ia berjuang diam-diam. Akhirnya ia memetik hasil dari pekerjaannya tersebut. 2.800.000. Gaji pertama yang ia dapat itu menurutnya sangat fantastis. Dulu saja bekerja di warung orang hanya dapat upah 800.000 per bulan. Dan sekarang dia mendapatkan jutaan. Nana bilang bahkan kalau bukunya laris manis, bisa mendapatkan 5 juta bahkan lebih. Bismillah, semoga ini adalah ladang rezekinya. Kenapa sih Nia? Tidak bisanya dia anteng begitu. Mana dia senyum-senyum terus dari tadi? Apa dia mulai sinting kali ya? Gumam Bu Indah heran melihat menantunya yang diam saja saat ia terus memerintah ini dan itu. Biasanya Jokes ngebantah kerjaannya. Tuh meja dapurnya masih kotor. Kejatuhan cicak tadi. Celetuk Bu Indah pada Nia. Iya. Tanpa banyak protes Nia pun kembali mengelap meja makan. Padahal sudah ia lap sampai kinclong tadi. Bu Indah semakin heran melihatnya. Padahal tadi ia hanya beralasan saja.
Sengaja mau mengerjain Nea supaya pekerjaannya tidak selesai-selesai. Sepertinya Nea memang lagi kesambet. Gumam Bu Indah. Kembali ke pabrik. Mi menikah? Adi terkejut. Sinta sang pacar gelap mengajaknya menikah. Memanglah Adi berencana menambah istri baru. Tapi tidak secepat ini juga. Dan tentu ajakan Sinta membuatnya kalang kabut. Ia belum menyiapkan segalanya. Dari segi mental dan juga tentang istrinya. Bagaimana reaksi istrinya nanti jika ia mau menikah lagi? Aduh, pusing 7 keliling jadinya. Mendadak di kepala Adi ada kunang-kunang yang berterbangan. Mas kok malah bengong? Gimana? Yuk nikah aja. Kalau Nea ngambek gak mau kasih jatah. Kan ada aku yang bisa puasin kamu. Dengan begitu kan kita tidak berzina. Mas kan tidak mau zina sama aku. Aku mah mau-mau aja. Seru Sinta karena melihat Adi yang hanya diam saja. Memang dasarnya murahan yang gampang sekali diajak tidur seranjang. Tetapi di sini Adi yang justru menolak. Adi berkeyakinan tidak mau berbuat dosa zina. Takut sial 7 turunan katanya. Iya betul juga sih. Tapi aku belum siap Sinta. Jawab Adi. Kenapa begitu? Tinggal kita nikah apa susahnya? Sinta pun cemberut. Gak segampang yang kamu kira. Kamu tidak lupakan kalau aku pria beristri? Terkadang otak Adi ada benarnya juga. Ia sadar kalau sudah beristri tapi gilanya ia malah selingkuh. Dan itu dalam keadaan yang sadar. Ya aku tahu. Memang apa masalahnya? Tinggal bilang ke istrimu kalau kamu mau kawin lagi kan beres. Ingat lelaki itu boleh beristri lebih dari 1. Kata Sinta mempengaruhi. Mendengar ucapan Sinta otak Adi pun berputar di 1 tahun sebelumnya. Ia teringat perjanjian yang telah ia buat dengan Nea. Ingat ya mas, aku akan setia sama kamu dalam keadaan apapun kecuali berkhianat. Sekali kamu selingkuh, maka tidak ada kata maaf. Aku akan pergi saat itu juga. Iya aku janji. Aku sangat mencintaimu Kanaya. Hanya kamu yang aku cinta. Ingat ya, ini perjanjian kita. Kalau kamu selingkuh, kita akan berakhir. Jika sudah punya anak, maka anak akan ikut aku. Kamu jangan menghalangi. Iya, aku berjanji. Begitulah perjanjian Adi dan Nea. Mas, kok malah tim lagi sih? Kamu mau kan kita nikah secepatnya? Kamu cinta aku kan? Tanya Sinta mendesak. Menjadi istri Adi adalah cita-citanya semenjak masuk ke pabrik tersebut. Di matanya Adi berduit, dan juga tampan, cocok untuk menjadi penyokong material kehidupannya. Tak peduli ia yang jeti kedua, yang penting hidupnya terjamin. Ia tahu seberapa besar gaji Adi, kisaran 8 juta belum termasuk bonusnya. Jika mendapatkan bonus, bisa sampai 10 jutaan. Ya aku cinta kamu Sinta, dan aku juga cinta Nea. Oke kalau kamu mau kita menikah, tapi tanpa sepengetahuan Nea. Karena Nea tidak mau dimadu. Ujar Adi menatap tegas pada Sinta. Sinta pun membeku. Mas! Liris Sinta. Jadi Sinta akan dijadikan istri simpanan begitu? Mas, kamu mau jadikan aku istri simpanan begitu? Tanya Sinta dengan ekspresi sok. Ia kira Adi akan menceraikan istrinya lalu menikahinya dan dijadikan istri satu-satunya. Setidaknya begitulah rencana Sinta sejak awal mendekati Adi. Lah kok sekarang malah begini? Kesannya dia seperti seorang pelakor. Tidak, Sinta tidak mau jadi pelakor. Dia tahu betul reaksi wanita yang anti pelakor di negeri ini. Bisa dibully habis-habisan jika gelar pelakor disandangnya. Harusnya Adi menceraikan istrinya dulu barulah Adi menikahinya. Iya, harusnya skenarionya begitu. Kenapa malah Jeti seperti ini? Ya mau bagaimana lagi Sinta? Kamu kan tahu sendiri aku udah beristri. Konsekuensi memacari suami orangnya begitu. Sahut Adi dengan entengnya. Tentu Adi tidak mau begitu mudahnya melepaskan Nea. Kalau bisa bersama keduanya. Mengapa tidak? Seperti Nis bersitri 2 menyenangkan. Begitulah bayangan Adi. Sejak awal Adi hanya bermain-main dengan Sinta. Ia tidak serius.
Baginya Sinta hanya cadangan di saat dia sedang kesal terhadap istrinya. Cintanya sangat besar terhadap Kanaya, wanita yang bergelar kembang desa yang sulit ia dapatkan di masa silam. Untuk memperistri Neya tidaklah mudah. Ia harus bersaing dengan dokter dari kota. Dulu Adi sempat minder karena dirinya yang hanya buruh pabrik. Siapa sangka, dengan usaha kerasnya memperjuangkan cintanya kepada Neya, Neya justru memilihnya untuk dijadikan suami. Dokter yang patah hati itu pun kembali ke kota asalnya. Dan dialah pemenangnya. Mas, kok kamu tega sekali sih sama aku? Liris Sinta dengan suara tercekat. Wajahnya Tistau sesedih mungkin. Berharap Adi iba dan akhirnya memilih dia seorang. Mas, aku tidak mau jadi istri kedua. Aku maunya jadi istrimu satu-satunya. Bukankah Neya itu mandul? Dia wanita tidak berguna, ngapain kamu pertahankan? Ujar Sinta dengan tatapan penuh harap. Aku tidak peduli dia mandul. Yang aku tahu aku mencintainya Sinta. Bukankah cinta itu tidak bersyarat? Jadi jika kamu masih mau jadi istri aku ya harus terima jadi istri kedua. Kalau tidak kita cukup sampai di sini saja. Besarnya cinta Adi tidak membuatnya kecewa lantaran sampai saat ini Neya belum hamil. Seperti yang ia katakan tadi, cintanya tak bersyarat untuk Neya. Ia tak peduli Neyanya mau hamil atau tidak. Adi menerima apapun kondisi Neya, tetapi sayangnya Adi malah selingkuh. Suatu hal yang paling dibenci para istri di dunia ini termasuk Neya. Sinta lagi-lagi terperangah mendengar ucapan Adi. Ia heran, Adi terdengar lelaki yang mencintai istrinya. Tapi kok mau-maunya selingkuh dengannya? Kalau kamu sungguh mencintaiku dengan tulus, seharusnya cintamu itu tak bersyarat Sinta. Harusnya kamu bisa memaklumi kondisiku yang sudah beristri. Dan mau dijadikan istri kedua. Imbuh Adi malah membalikan keadaan. Sinta sampai tersenyum miris mendengarnya. Nyatanya cintanya memanglah bersyarat. Setelah cukup lama menimbang, akhirnya Sinta pun setuju juga. Baiklah, aku setuju kau jadikan yang kedua, Mas. Kata Sinta setelah berperang dengan hatinya sendiri. Ia sama seperti wanita pada umumnya. Tidak rela berbagi. Tapi mau bagaimana lagi? Ini satu-satunya cara memiliki Adi. Lelaki yang kini sudah ia cintai sepenuh hati. Tentu paras Adi yang tampan itu membuat Sinta kelepak-kelepak. Serius? Mata Adi langsung berbinar-binar mendengar jawaban kekasih gelapnya. Sinta mengangguk. Bagaimana lagi, Mas? Aku mencintaimu dan ingin bersatu denganmu. Seru Sinta. Is. Oh asiknya beristri dua. Sorak Adi dalam hati. Baiklah, Mas akan pikirkan. Ucap Adi dengan senyum mereka. Loh kok masih dipikirkan sih, Mas? Sins mengerir bingung. Bukankah sudah diputuskan mereka akan menikah dan Sinta dijadikan istri kedua? Memang mau dipikirkan apa lagi? Ya harus dipikirkan matang-matang dong sayang. Kan menikah itu bukan perkara yang gampang. Kita harus bermain serapi mungkin supaya Neya tidak tahu. Aku tidak mau ya Neya sampai tahu rencana pernikahan kita nanti. Memang kenapa sih kalau Neya tahu? Sungut Sinta mulai kesal. Dari tadi pembahasan Neya melulu. Sinta kan cemburu. Adi sepertinya sangat mencintai istrinya itu. Ya gak boleh tahu. Kalau Neya tahu bisa-bisa dia minta cerai. Pokoknya kita harus diam-diam supaya tidak ketahuan Neya. Oke? Oke lah. Sinta memutar bola matanya malas. Setelah sajati istrimu nanti, aku akan bongkar pada istrimu itu, Mas. Biar dia minggat dan aku yang jadi istrimu satu-satunya. Gumam Sinta dalam hati. Untuk saat ini Sinta mengalah saja. Tapi tidak untuk nanti. Ambisinya merebut suami orang itu sangat besar. Tidak tahu saja dia seperti apa Adi itu. Baiklah, kalau begitu keluarlah. Kembali bekerja. Nanti orang-orang malah pada curiga kalau kamu lama-lama di ruanganku. Seru Adi. Bukannya mengusir. Masalahnya saat ini mereka sedang berada di pabrik. Jadi tindak tanduk harus hati-hati. Sinta mengangguk. Tapi sebelum itu, ia menengadahkan tangannya di depan Adi. Minta uang dong, Mas.
Aku udah gak punya pegangan sama sekali. Gajiku kemarin udah kukirim ke orang tua aku. Adi menghela nafasnya kasar. Tak ayal dia pun merogoh dompetnya dan mengeluarkan uang biru 2 lembar. Nih, loh kok cuma 100.000, Mas? Sinta melotot tak percaya. Lah memang harus berapa? Tanya Adi dengan sebelah alis yang terangkat. 1 juta lah, Mas. Segini mana cukup? Kini mata Adi yang melotot. Apa 1 juta? Pekik Adi syok. Iyalah, segini mana cukup buat hidup aku 1 bulan? 1 juta aja tidak cukup lah, ini 100.000. Gerutu Sinta. Adi pun mendengus. Kamu belum jadi istri aku, Sinta. Jadi untuk saat ini hanya itu yang akan kukasih ke kamu. Lagian salah sendiri semua gajimu kau kirim ke orang tuamu. Udah sana, Mas mau balik kerja. Adi pun kembali mengusir Sinta. Tapi Mas, lengeh Sinta. Selama belum jadi istriku hidupmu bukan tanggung jawabku, Sinta. Seru Adi beralasan. Padahal dia tidak rela mengeluarkan uang sebanyak itu terhadap Sinta. Naya sebagai istrinya saja tak ia beri jatah walau cuma buat beli bedak. Lah siapa Sinta main ngerongrong saja. Sinta pun memberengut kesal. Kemudian dengan wajah ditekuk, ia keluar dari ruangan Adi. Awas saja kalau aku sudah jadi istrimu, Mas. Pokoknya seluruh yang gajimu bakal aku yang pegang. Naya tidak akan aku kasih jatah. Seru Sinta sangat kesal. Di rumah Bu Indah, Naya dengan hati yang riang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tanpa keluhan. Ia membiarkan ibu mertuanya terus mengoceh. Ia sangat senang sekali hari ini karena telah mendapatkan gaji pertamanya. Bu, semua udah beres. Aku mau pergi keluar karena ada perlu. Entah kesambet apa Naya hari ini mau pergi saja dia berlagak pamit ke mertuanya. Biasanya juga langsung nyelonong saja tuh bocah. Mau ngelayap kemana lagi kamu? Di rumah saja sana ngelipat baju. Semprot Bu Indah tak mengizinkan. Naya yang sudah siap pergi itu pun berubah merah pada wajahnya. Padahal sedari tadi dia diam tidak membantah apapun. Ini mertua laknut malah kembali berulah. Memang minta dicita kepala mertuanya ini. Batin Naya kesal. Kenapa? Mau marah? Berani kamu sama saya? Tantang Bu Indah yang sebenarnya merasa was-was terhadap menantunya itu. Bu! Desis Naya sembari melangkah mendekati mertuanya tersebut. Bibirnya tersenyum menyeringai. Mau apa kamu? Seru Bu Indah terlihat gugup.